coding dan kecerdasan artifisial. Kali ini apa yang kita pelajari yaitu tentang, lihat Mas tulis ya, konsep dasar kecerdasan artifisial dan perbedaan mesin cerdas dan non cerdas ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Ada semua ya? Alhamdulillah. Kalau pertemuan kemarin ada yang tidak masuk satu. Ya, hari ini alhamdulillah bisa masuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah wawasan kalian tentang ilmu pengetahuan, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, Pak Fikar mau mengingatkan kembali mata pelajaran yang kemarin atau materi yang kemarin, yaitu tentang apa kemarin? Berpikir komputasional ya. Masih ingat lagunya yang kemarin? Masih ya. Untuk mengingat materi yang kemarin, ayo kita nyanyikan lagu yang kemarin supaya materi yang kemarin bisa tambah ingat buat kalian. Siap? Siap. Oke, tujuan ketiga mulai lagunya ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo kita berpikir komputasional. Berpikir komputasional ada 4. 1 Dekomposisi, 2 pengenaan pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. lagi. Ayo kita berpikir komputasional. Berpikir komputasional ada 4. 1 dekomposisi, 2 mengenal pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Oke, berarti sudah ingat semuanya ya, bahwa materi kemarin yaitu tentang berpikir komputasional itu ada 4 unsur. Yang pertama yaitu apa tadi? Komposisi. Yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Nah, alhamdulillah sudah ingat. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi baru, yaitu sebentar ya. Nah ini, kita hari ini mempelajari materi baru yaitu perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, ya, apakah mesin itu ada yang cerdas, ada yang non cerdas? Kalau melihat kata-kata non cerdas ini berarti apakah ada mesinnya yang bodoh? Ada. Ada. Berarti bodoh apakah tidak bisa hitung-hitungan? Mesinnya nggak bisa. Kalkulator bisa, berarti pintar. Pintar. Enggak. Oke. Nah, ini tadi kita akan belajar tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, tujuan kita untuk belajar perbedaan mesin cerdas dan non cerdas ini adalah yang pertama, ya, kalian nanti bisa
mengetahui artinya dari kecerdasan artifisial. Apa sih artinya? Nah, ya. Yang kedua, kalian nanti bisa memahami tentang unsur-unsur dari kecerdasan artifisial. Dan yang ketiga adalah tujuannya untuk membedakan, supaya kamu bisa membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas, ya. Baik, supaya kalian lebih paham tentang materi hari ini. Ini ada apa namanya? Artinya. Kalian lihat, kecerdasan artifisial. Apa sih artinya? Nah, ini adalah ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Cabang ilmu berarti sebelumnya sudah ada ilmunya, ya. Dengan adanya kecerdasan artifisial ini, ilmu yang tadi bertambah menjadi pinter. Namanya aja kecerdasan, berarti tambah cerdas, ya. Nah, kok bisa cerdas, Pak? Dari mana mesin itu cerdas? Ya, dari manusia itu sendiri, ya. Kalian di rumah pasti punya handphone? Punya? Semuanya punya, ya? Semuanya pegang sendiri, ya? Apakah kamu di rumah pernah enggak suatu ketika sedang pegang handphonemu, HP-mu, tiba-tiba saya penasaran, kepengen tahu bagaimana sih warnanya pelangi misalnya. Ngecek di handphone? Ya, tinggal ngetik ataupun tinggal voice note, ya, bisa. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari pengembangan ilmu kecerdasan artifisial, ya. Tuh. Nah, ya, tadi di awal Pak Fikar sudah menyampaikan, ya, ada mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Nah, ini mesin non cerdas, karakteristik ini adalah ciri-cirinya. Bagaimana sih ciri-ciri dari mesin non cerdas? Yang jelas di rumah kamu pasti banyak sekali mesin-mesin atau teknologi di dalam rumah. Contohnya apa? Mesin-mesin yang di dalam rumahmu. Handphone, apalagi komputer, terus laptop, televisi, apalagi TV sudah, apalagi, ayo. Yang ada hubungannya sama listrik, yuk. Kulkas, terus mesin cuci, apalagi? Radio. Lampu, apalagi? Salon, magicom. Ya. Nah, itu salah satu contoh dari yang namanya mesin. Ya, yang kamu sebutkan tadi itu apakah termasuk mesin cerdas atau tidak? Nah, kita akan pelajari hari ini, ya. Oke, ini. Mesin non cerdas, ciri-ciri utamanya: satu, berbasis aturan tetap. Nah, artinya beroperasi berdasarkan serangkaian instruksi. Ya, jadi mesin itu bisa bekerja jika ada petunjuk atau ada suruhan. Disuruh siapa? Dari kita manusia. Ya, dari kita manusia. Mesin itu tidak akan bergerak kalau manusia tidak menyuruh atau manusia tidak menyalakan. Contoh tadi lampu. Kalau kita tidak nyalakan, apakah lampunya nyala? Enggak. Ya. Berarti lampu itu adalah cerdas apa tidak? Tidak cerdas karena harus ada instruksi, harus ada suruhan, harus ada petunjuk dari manusia. Ya, contoh lain yang harus kita nyalakan apa mesinnya? Mesin cuci. Ya, mesin cuci harus bisa nyala sendiri. Nggak bisa, harus kita yang menyalakan. Berarti mesin cuci termasuk mesin non cerdas. Apalagi contohnya? Kulkas, terus televisi, magicom. Televisi apakah bisa nyala sendiri? Nggak bisa, ya. Harus manusia yang menyalakan. Menyalakannya lewat apa? Remote. Kalau remote rusak, lewat televisinya langsung, ya. Tuh.
Kemudian ciri-ciri yang kedua, tidak ada pembelajaran, tidak dapat memperbaiki kinerja berdasarkan pengalaman. Jadi tidak bisa tidak bisa membuat lebih baik lagi. Ya. Kalau bekerjanya seperti itu, ya sudah tidak ada pengembangan lagi, tidak ada pembaharuan lagi. Ya, namanya aja mesin non cerdas. Jadi dia tidak mau mengupdate dirinya sendiri. Beda dengan mesin yang cerdas. Nanti ada mesin cerdas seperti apa, ya. Yang ketiga, respon terbatas, hanya dapat merespon situasi yang telah diprogramkan sebelumnya. Nah, yang memprogramkan ini adalah manusia. Manusia membuat setrika, ya. Di setrika kan ada setelannya. 1, 2, 3. Kalau kepengen panas banget, nomor berapa biasanya? 3. Kalau panasnya sedang, nomor 2. Kalau panasnya anget, nomor 1. Nah, itu ada programnya, sudah disetel sama manusia, ya. Apakah nanti setrikanya itu bisa menuju ke angka 4? Nggak bisa, soalnya sudah diprogram oleh manusia. Berarti setrika termasuk contoh mesin non cerdas, masih butuh manusia yang mengoperasikan. Nah, beda dengan mesin cerdas. Ini mesin cerdas, karakteristik utama. Apa karakteristik tadi? Ciri-ciri. Nah, ini ciri-cirinya, kemampuan belajar. Jadi mesin yang cerdas itu mempunyai kemampuan belajar. Ya, seperti manusia. Oh, saya kalau manusia ya biasanya ya, saya kemarin ulangan dapat jelek 50, berarti di ulangan berikutnya saya harus dapat 100. Nah, manusia mempunyai kemampuan belajar supaya menjadi lebih baik lagi. Sama dengan mesin yang cerdas. Ini dapat memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman data baru. Nah, ya. Data baru ini nanti yang memasukkan juga manusia, ya. Berikutnya adaptabilitas. Ini artinya adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri sama seperti manusia. Ketiga, penalaran. Dapat membuat keputusan berdasarkan analisis data kompleks. Pernah kalian meminta tolong Google? Halo Google, gitu kan? Apa yang kamu minta tolong? Topik. Jawaban matematika, ya. Apakah bisa? Bisa, ya. Google tolong carikan jawaban matematika dari soal 5 dikali 5, misalnya seperti itu, ya. Google langsung jawab. Loh, pinter kan? Berarti itu adalah mesin cerdas. Coba mesin cuci, apakah bisa? Nggak bisa. Apakah mesin cuci bisa kalian suruh berpikir? Nggak bisa. Coba kalau Google Asisten. Nah, itu namanya Google Asisten. Google coba tolong carikan jawaban matematika dari soal 5 kali 5. Langsung dijawab. Hasilnya benar apa tidak? Benar. Ya. Nah, kok bisa dia bisa menjawab? Karena ada ini data baru. Nah, siapa yang memasukkan? Ya, manusia. Ya, tuh. Berarti kalau dipikir-pikir, mesin cerdas maupun mesin non cerdas itu lebih pintar mana dengan manusia? Lebih pintar? Manusia. Ya, kalian harus lebih pintar dari HP yang kamu pegang. Jangan jangan pernah mau diperbodoh dengan HP. Banyak anak-anak yang senang main HP tapi malah tambah bodoh, bukan tambah pinter. Nah, itulah dampak negatifnya. Ya, jadi kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial, utamanya tentang mesin cerdas, ya. Nah, ini perbandingannya, ya, antara mesin non cerdas dan non mesin cerdas. Mesin non cerdas berdasarkan aturan tetap
seperti yang sudah Pak Fikar sampaikan tadi tentang setrika, panas banget 3, panas biasa 2, hangat 1. Nah ini aturannya sudah tetap, ya. Tetapi kalau mesin cerdas ini bisa menyesuaikan. Contohnya kalau misalnya tentang panas, kalian pernah melihat termometer ruangan. Termometer ruangan ya, itu mesin cerdas bisa mengetahui kondisi suhu di ruangan otomatis. Nah, bukan manusia yang mengukur, otomatis. Nah, ya. Itu contoh mesin cerdas. Yang kedua, adaptabilitas. Apakah bisa menyesuaikan diri? Kalau non cerdas tidak bisa. Kalau cerdas bisa menyesuaikan diri. Seperti tadi, contohnya termometer atau alat untuk mengukur suhu ruangan. Bisa. Pembelajarannya tidak mampu. Nah, kalau non cerdas, mesin cerdas mampu belajar dari pengalaman. Ya. Jadi kalau misalnya, contohnya tadi siapa? Taufik, 5 kali 5 berapa? Ternyata salah jawabannya dari Google Assistant tadi. Kok bisa salah? Nah, nanti akan diperbaiki. Ya, dari pengalaman yang salah nanti akan diperbaiki menjadi benar seperti manusia. Ya. Mesin non cerdas, penanganan ketidakpastian buruk. Kemudian mesin cerdas baik. Kalau mesin cerdas ini memang seperti manusia, pokoknya cerdas itu. Nah, contohnya mesin non cerdas. Tadi kalian sudah menyebutkan. Ada apa aja tadi? Kulkas, mesin cuci, mediko, televisi, HP, laptop, AC, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Kalkulator, ya. Kalkulator kan masih ada campur tangannya manusia untuk mencari, ya. 7 dikali 7, manusia masih mengetik, ya. Nanti kalkulator bukan mesin cerdas. Mesin ATM juga sama. Pernah beli ATM? Pernah? Ngapain? Ambil uang. Bukan hanya sekedar mendinginkan badan, enggak ya. Mengambil uang. Mesin cuci, ya, ini mesin non cerdas. Lampu lalu lintas, nah seperti tadi, lampu biasa, lampu lalu lintas itu termasuk mesin non cerdas. Mesin cerdas, contohnya asisten virtual, Siri, Alexa, Google Assistant. Nah tadi Google Assistant. Hai Google. Nah, kalian punya HP semua kan ya? Ada WA-nya. Di WA-nya ada tulisannya Meta AI. Ya, nah Meta AI itu salah satu contoh asisten virtual. Apapun yang kamu tanyakan di Meta AI itu pasti bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, akan dijawab, saya akan memperbaiki jawaban saya dengan yang lebih tepat. Nah, pasti gitu jawabannya. Ya, itu. Jadi kamu silakan tanya, boleh voice note, boleh dengan mengetik. Ya, nggak usah khawatir, pasti ada jawabannya. Ya. Yang kedua, mobil otonom. Mobil otonom ini adalah mobil yang canggih. Mobil biasanya kalau pengen jalan, yang nyetir siapa? Orang. Kalau mobil otonom ini yang mengendalikan adalah mesin yang ada di dalam mobil. Kita nggak usah nyetir. Pak, kok bisa belok? Kok bisa mundur? Kok bisa maju? Inilah yang dinamakan dengan mesin cerdas. Pernah melihat mobil yang menyetir sendiri? Ya, belum pernah. Yang duduk di kemudinya itu tinggal duduk saja sampai dulu. Oh, enak, nggak apa-apain, ya. Tinggal melihat jalan. Pak, kalau nabrak, nggak mungkin nabrak. Oh, mesin cerdas, mobilnya cerdas. Ya, Pak, kalau parkir gimana? Bisa parkir sendiri. Bisa parkir sendiri mobilnya, ya, sangat canggih, ya. Terus, Pak, siapa yang membuat? Yang membuat adalah manusia. Kok bisa? Berdasarkan dengan data dan pengalaman. Kembali lagi di sini.
Nah, ini. Berdasarkan pengalaman dan data yang baru. Nah, ya. Jadi di mesinnya tadi dimasukkan, oh kalau ada mobil jangan nubruk. Itu manusia yang mengetik, yang memasukkan. Ya, jadi kalau mau ada kendaraan di depannya atau benda itu pelan-pelan. Ya, kalau mau belok, ya belok sendiri ke kiri atau ke kanan. Itu mesin cerdas. Contohnya dari mobil otonom. Berikutnya, sistem rekomendasi. Ada Netflix dan Spotify. Pernah lihat? Pernah dengar kata-kata Netflix dan Spotify? Kalau sering main HP ya pernah pasti. Netflix biasanya dibuat untuk melihat film. Ya, kalau Spotify ini biasanya sering digunakan mendengarkan lagu-lagu. Ya, Spotify. Nah, ini sudah termasuk mesin cerdas. Kita tinggal mau apa filmnya ada semuanya di Netflix. Ya, itu silakan nanti bisa dilihat sendiri di rumah. Sekarang tantangannya, nah, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial, terutama mesin cerdas dan non cerdas, untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini implikasi positifnya, kegiatan yang baik meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bisa meningkatkan kegiatan kita sehari-hari. Ya, misalnya saja tadi topik mau mencari jawaban, kita nggak perlu mikir, tinggal ngomong saja langsung ketemu jawabannya. Ya, solusi untuk masalah kompleks. Nah, dengan adanya teknologi yang canggih bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh, kamu kepengen masak nasi goreng, tapi kamu tidak tahu caranya, silakan buka Meta AI. Tolong buatkan cara memasak nasi goreng. Ada nanti. Kalian tinggal praktek di rumah. Nah, tuh. Kemajuan dalam bidang kesehatan, transportasi dan pendidikan. Nah ini, ya, dengan adanya kecerdasan artifisial dapat meningkatkan di bidang kesehatan. Contoh sakit, ya, dulu kalau sakit masih dipegang, panasnya berapa derajat, ya kan nggak tahu manusia ya. Sekarang tinggal di laser, tit, ketemu sudah panasnya berapa derajat. Pernah seperti itu? Pernah? Kalau sakit masuk ke ruang dokternya, ditembak pakai laser, tit, ketemu sudah panasnya berapa. Nah, seperti itu contohnya ya. Transportasi juga sama. Dulu kalau kamu kepengen bepergian, ya, dulu kan masih belum ada kendaraan seperti sekarang ya. Orang itu jalan sekarang ya. Di sana di jalan besar misalnya ada kendaraan, tapi di sini tidak ada. Kamu kalau mau pergi harus ke jalan besar dengan jalan kaki, jauh ya. Nah, sekarang enggak, tinggal buka HP, pesan yang namanya Grab atau Gojek. Iya. Nah, itulah canggihnya sekarang ya, bisa memanfaatkan mesin cerdas. Pendidikan. Nah, pendidikan seperti kita sekarang ini. Ya, contohnya tadi topik mencari jawaban. Kalau enak, cepat ya. 5 kali 5 berapa? Karena tahu, cari di Meta AI, langsung ketemu jawabannya. Nah, itu. Tantangannya, ya, tantangan ini banyak sekali ya. Bagaimana tantangan kita untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari yang ada hubungannya dengan mesin cerdas dan cerdas. Yang pertama, pertimbangan etika dan privasi. Nah, kita harus bisa melakukan atau sikap kita itu bagaimana terhadap AI, kecerdasan artifisial, ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, kalau kita tidak bisa bersikap dengan baik, kamu akan dibodohkan dengan apa? Teknologi. Sering main HP bukan membuat tambah pinter, malah membuat tambah bodoh. Mau seperti itu? Nggak mau. Makanya harus mempunyai etika atau sikap yang baik. Berikutnya, potensi bias. Nah, bias ini ragu-ragu. Ya, banyak sekali. Makanya kalau kamu melihat berita, melihat informasi,
benar apa enggak, hoak apa tidak, ya. Kita cari kebenarannya dulu, itu tantangannya, ya. Jangan sampai kamu melihat berita, mendengar berita itu benar atau tidaknya langsung di-share. Jangan seperti itu. Dicari kebenarannya terlebih dahulu. Contohnya misalnya di kelas 5 ini kamu mendapat kabar, oh Sule hari ini sunat. Contohnya, ya, sudah kamu share ke teman-temanmu, hari ini Sule sunat. Ternyata Sulenya bermain. Nah, ya, ini harus kita saring terlebih dahulu informasinya. Kita cari kebenarannya. Kalau memang salah, nggak usah di-share. Kalau benar, boleh kita share atau kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Itu tantangannya. Berikutnya, dampak pada lapangan kerja. Nah ini, ya, tantangannya pasti lapangan pekerjaan bisa menjadi mudah, bisa menjadi sulit. Mudahnya bagaimana? Mempermudah pekerjaan manusia. Sulitnya bagaimana? Banyak PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kalau kita sering menggantungkan terhadap AI, ya, sekarang ada loh mesin yang bisa mencuci baju sendiri, mesin yang bisa menyetrika sendiri, bahkan ada mesin yang bisa memasak sendiri. Kalau misalnya semua kegiatan manusia dilakukan dengan mesin, maka banyak sekali orang yang nganggur. Banyak. Ya, banyak orang yang nganggur nanti, banyak orang yang tidak dapat uang. Nah, maka dari itu ini tantangan yang harus kita hadapi. Berikutnya, keamanan. Nah ini sangat rentan sekali, ya, keamanan. Kita harus bisa menjaga privasi atau pribadi diri kita tentang data-data yang ada di diri kita. Nah, kesimpulannya sekarang, tentang mesin cerdas dan non cerdas. Kalau dulu mesin non cerdas dengan fungsi tetap, ya, fungsinya memang tetap, seperti lampu, fungsinya untuk menerangi ruangan, itu aja wis, ya. Sekarang kombinasi mesin cerdas dan non cerdas, kombinasi ini percampuran, ya, percampuran dari cerdas dan non cerdas. Untuk berikutnya, dominasi sistem AI yang semakin canggih. Kita harapkan di masa depan, ya, semua peralatan menjadi canggih, ya. Banyak sekali harapan orang-orang sekarang naik mobil tanpa roda, ya, seperti pesawat naik mobilnya. Kan semakin lama semakin canggih, ya. Kalau bisa ada pintu ajaib, pintu kemana saja. Pernah lihat di film-film Doraemon itu, ya, pintu ajaib diambil dari kantong ajaibnya, keluar pintu, saya mau ke pantai misalnya, tinggal buka pintunya, masuk langsung pantai. Oh, diharapkan seperti itu, ya. Baik. Oke, ya, sudah. Baik, untuk lebih jelasnya ini Pak Fikar punya video, tolong diperhatikan dengan baik. Mesin cerdas dan non cerdas. Pernahkah kamu berpikir kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu? Ini tadi minta AI ya, Pak Fikar jelaskan, ya. Bisa menyala dan mati. Hari ini kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau mesin gerak aktif. Contoh mesin cerdas:
virtual seperti Google Assistant, Tadi. Gemini dan Siri, mobil yang ada Ini. pengendali atau Oh, nyetir tanpa tangan. aplikasi untuk melakukan Mobilnya. perjalanan Canggih. seperti Bisa tidur kamu. Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi YouTube, TikTok, Oh, itu berarti ya. platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, Tadi yang laptop, menunjukkan. dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan, perbedaan pertama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Oke. Ya, nah itu tadi ya sudah dijelaskan apa yang Pak Fikar sampaikan tadi. Pak Fikar ulangi di video, ya sudah disebutkan semuanya. Nah, untuk lebih dapat memahami, nah ini Pak Fikar punya contoh dari beberapa gambar, ya. Tolong disebutkan mana mesin cerdas dan non cerdas, ya. Pak Fikar tunjuk dengan tongkat ini, silakan sebutkan mesin cerdas atau non cerdas. Ini apa? Mesin? Yang keempat mesin? Cerdas. Ini? Cerdas. Ini? Ini? Mesin? Cerdas. Tadi ada contohnya ya, mobil yang dikendarai tanpa kemudi ya. Kemudian ini apa ini gambar apa ini? Google ya, map ya. Kalau kamu ingin bepergian kemana, tinggal ngetik alamat tujuanmu, kamu pasti sampai di sana. Ini mesin, mesin cerdas. Ini mesin cerdas. Oke, paham sudah ini ya. Baik, supaya lebih paham, sekarang kalau semuanya maju, berdiri di situ. Semuanya maju. Semuanya maju, baik. Baris terserah wis. Barisnya terserah posisinya bagaimana. Yang penting menghadap ke aplikasi ini. Nah, ini. Boleh terserah barisnya wis. Ya, terserah barisnya. Sudah? Mulai ke sini semua ya. Dengarkan petunjuknya. Dengarkan petunjuknya. Fokus ya. Kalau Pak Fikar bilang manusia, ya, maka gerakan kalian adalah seperti manusia. Contohnya jalan. Contohnya garuk-garuk. Contohnya loncat. Ya, pokoknya gerakannya seperti manusia. Oke? Kalau Pak Fikar bilang mesin, berarti gerakannya seperti robot. Gimana gerakannya robot? Ini bisa atau gini aja, ya? Paham? Oke. Siap ya? Pak Fikar nanti bilang manusia atau
Robot mesin. Ya, bilang manusia atau mesin. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Manusia. Stop. Manusia. Stop. Mesin. Stop. Mesin. Oke, stop. Manusia. Oke, stop. Oke, bagus. Silakan duduk kembali. Oke, ya, itu ya contoh-contoh apa yang sudah kamu praktekkan. Kalau robot itu, kalau mesin itu kan pastinya buatan dari manusia, mempunyai keterbatasan. Ya, kalau manusia tanpa batas bisa melakukan apapun, gerakannya apapun, tapi tidak menutup kemungkinan manusia bisa dikalahkan dengan mesin. Maka dari itu kamu harus bisa memanfaatkan yang namanya etika tadi, ya, supaya kamu tidak dibodohi oleh yang namanya mesin. Ya, baik anak-anak, ini Pak Fikar ada tugas, silahkan dikerjakan satu anak satu. Ini tadi sudah semuanya. Silakan tulis nama, kemudian kelas, dan silakan dikerjakan. Hai tadi itu apa? Apa tadi? Yang kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial itu di bawah tulisannya. Cabang ilmu komputer. Apa? Ini. Itu di bawah tulisannya. Cabang ilmu komputer, itu bukan tulisannya, dilihat. Kata adalah itu loh. Cabang ilmu komputer. Yang nomor 2 tadi tinggal di tentang mesin cerdas ya. Iya. Anak bagus. Ayo, apa tadi ciri dari mesin cerdas? Atau karakteristiknya? Nah, ini karakteristiknya. Itu jangan tulis saja. Kemampuan belajar, adaptabilitas. Dua ciri dari mesin cerdas atau karakteristik.
mobil otonom. Ini bukan bukan apa namanya? Bukan contoh bendanya, tapi ciri-cirinya. Ini bukan tulisan ini. Kemampuan belajar, adaptabilitas. Yang nomor 4 itu sesuai dengan pendapatmu. Apa perbedaannya mesin cerdas dan non cerdas yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Nomor 4 ya. Kemampuan belajar sama adaptabilitas. Adaptabilitas itu yang sebelah kanan. Adaptabilitas tulisannya. Selesai? Bedanya untuk cerdas dan non cerdas sesuai pendapatmu yang sudah dijelaskan tadi, Bapak Fikar. Selesai? Oke, setelah kita kumpul semuanya ya, tidak kumpulkan. Selesai? Ayo kumpulkan semua. Ayo sedikit kumpulkan semuanya. Ini kumpulkan. Kita yuk. Oke. Baik, anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan tugas apa yang sudah Pak Fikar sampaikan. Nah, sekarang tolong Pak Fikar pengen ada yang maju satu anak saja ya, untuk kita lihat bagaimana jawaban dari perwakilan teman-teman kalian yang sudah mengerjakan soal ya. Naila, coba Naila, silakan maju Naila. Yuk, silakan. Silakan dibaca soalnya, kemudian dijawab sini. Nomor 1. Kita cek bareng-bareng ya. Yang keras. Apa yang kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer? Oke, bentar. Nomor 1. Kecerdasan artifisial tadi adalah cabang ilmu komputer. Betul ya? Oke, yang nomor 2, silakan. Lingkari benda berikut yang
yang menurutmu termasuk mesin cerdas? Hmm. Ponsel, Kemudian, asisten virtual. oh, sudah. Tadi yang nomor 2 ada beberapa contoh dari mesin. Kalian disuruh menjawab mana yang termasuk mesin cerdas, yaitu ponsel dan asisten virtual. Benar. Nomor 3. Tuliskan 2 ciri mesin cerdas yang kamu pelajari hari ini. 1. Kemampuan belajar. 2. Adaptabilitas. Adaptabilitas. Betul. Terakhir yang nomor 4. Jelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin tidak cerdas menurut pendapatmu. Mesin cerdas bisa dikendalikan. Mesin tidak cerdas tidak bisa dikendalikan. Oke, boleh. Baik, boleh tepuk tangan buat teman kalian. Oke. Ini Pak Fikar bawa ya, nanti Pak Fikar dulu ya hasilnya ya. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa namanya kecerdasan artifisial, mengenai perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Dengan belajar mesin cerdas dan non cerdas, kalian akhirnya tahu apa perbedaannya. Jadi di rumah kalian sudah mengetahui, oh mesin ini cerdas, mesin ini non cerdas. Mungkin bisa diberitahu sama orang tuamu, Bu, ini mesin cerdas Bu, ini mesin non cerdas. Ya, bisa membedakan ya. Oke, sekarang Pak Fikar kepengen tahu bagaimana pemahaman kamu. Di rumah ada kulkas, termasuk mesin apa? Ya. Ada televisi, non cerdas. Kalian semuanya pasti punya handphone, apa? Mesin cerdas. Penggunaan Google Assistant, cerdas. Kita melihat Netflix, cerdas. Spotify, cerdas. Sepeda motor, non cerdas. Mobil otonom, cerdas. Pengen nggak punya mobil otonom? Pengen ya. Harganya miliar. Ya, iya mahal. Semakin cerdas, harga semakin mahal. Sama dengan kita. Kalau kita semakin cerdas, maka akan disegani sama orang lain. Ya, oke, baik anak-anak. Selamat belajar pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Fikar sampaikan tentang materi kecerdasan artifisial, tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas bisa menambah wawasan buat kita semua. Sebelum Pak Fikar akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Oke, nanti kalau tidak jelas boleh ditanyakan ke Pak Fikar ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Silakan ketua kelas disiapkan berdoa. Berdoa mulai.